Nah, kami akan mengundang narasumber yang kedua, yaitu Prof. Dr. Budi Prasetyo, kita akrab memanggil Prof. Budi gitu ya. Prof. Budi, ini banyak kegiatan kita itu kan tadi dimulai dengan registrasi akun LTMPT melalui single sign on gitu ya. Sebetulnya single sign on itu apa sih Prof? Karena itu kan ada yang mau mendaftar di SN, ada juga yang mau mendaftar di SB, kemudian bagaimana kebijakan SSO ini gitu? Apakah sama untuk semua kelas 12 dengan yang mungkin kalau yang SBMPTN itu kan sebetulnya juga diikuti oleh yang lulus 2 tahun sebelumnya. Ini seperti apa? Khususnya untuk SN dan SB ini kebijakannya seperti apa dan mungkin bisa dijelaskan kaitannya dengan masalah kuotanya juga, Prof. Silakan Prof. Budi. Baik, terima kasih, Wis. Adik-adik yang saya banggakan, alhamdulillah. Saya coba untuk menjelaskan. Pertama, sebelum kita bicara akun, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa jalur dan kuota PNB tahun 2022 itu seperti apa. Jadi prinsipnya sekali lagi ada 3 jalur adik-adik kalau mau masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi yang pertama adalah SNMPTN, yang kedua adalah SBMPTN, dan yang ketiga adalah jalur mandiri. Nah, sekali lagi kalau kita bicara kuota, memang ada di Permendikbud nomor 6 tahun 2020 itu untuk perguruan tinggi negeri BLU dan Satker. Yang jalur SNMPTN itu minimal 20%, yang SBMPTN 40%, dan yang jalur mandiri 30%. Artinya apa? Artinya adik-adik itu sekali lagi bahwa SNMPTN itu hanya 20%. Jadi kesempatan 80% itu ada di SBMPTN dan jalur mandiri untuk perguruan tinggi negeri Satker dan BLU. Sehingga tidak perlu khawatir adik-adik yang misalkan tidak eligible untuk mendaftar SNMPTN. Nah, khusus untuk perguruan tinggi negeri berbadan hukum, sekarang sudah ada 15 ya, itu ada diskresi pengecualian dari Permendikbud nomor 6 tadi, dan diatur di sana bahwa untuk PTNBH itu SBMPTN minimal 30%, dan yang mandiri itu maksimal 50%. Jadi sekali lagi, kalau PTNBH itu diizinkan yang jalur mandiri sampai 50%. Nah, kemudian yang pertanyaan Bu Is tadi yang kaitannya dengan kebijakan single sign on, nanti akan dijelaskan secara detail oleh Prof. Arief. Itu memang sudah 3 tahun ini saya kira diambil, artinya kebijakan itu diterapkan oleh LTMPT. Mengapa? Dengan single sign on ini sebetulnya memberi kemudahan kepada masyarakat ya, dan juga meyakinkan kepada perguruan tinggi peserta SNMPTN, SBMPTN bahwa adik-adik yang mendaftar itu betul-betul yang berhak, kira-kira begitu. Sehingga ada kebijakan harus memiliki akun LTMPT. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa sekolah itu sudah mulai di tanggal 4 Januari kemarin. Nah, sekolah-sekolah itu sifatnya adalah tidak wajib kalau sekali lagi sudah memiliki akun LTMPT, ya, sehingga bisa menggunakan akun yang terdahulu yang pernah dimiliki. Tetapi bagi yang tidak memiliki atau belum memiliki atau lupa, ya terpaksa harus membuat akun baru. Nah, adik-adik yang saya banggakan, untuk siswa adik-adik itu baru dimulai hari ini nanti pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Utamanya adalah adik-adik yang kelas 12, baik eligible SN maupun tidak, silahkan lebih baik membuat akun LTMPT segera ya, nanti sampai terakhir di 15 Februari. Nanti adik-adik yang eligible untuk mendaftar SNMPTN, nah itu nanti baru digunakan untuk pendaftaran SNMPTN. Nah, saya pesan sekali lagi bahwa khusus adik-adik
lulusan tahun 2020 dan 2021 ya, akun LTMPT baru bisa dibuat di tanggal 14 Februari sampai 17 Maret. Dan sifatnya wajib. Jadi adik-adik semuanya, jadi yang lulusan 2020-2021 harus membuat akun LTMPT baru. Jadi yang sudah memiliki tahun kemarin itu mohon maaf tidak berlaku. Nah, saya kira itu adik-adik semuanya yang kaitannya dengan kebijakan akun LTMPT. Terima kasih, Bu Wis. Wah, Prof, berarti ini untuk sekali lagi mempertegas bahwasannya registrasi akun itu syarat mutlak untuk bisa mendaftar SNMPTN dan SBMPTN ya, Prof? Betul, ya. Jadi artinya jangan sampai adik-adik lupa tidak membuat akun LTMPT yang akhirnya kalau yang eligible SNMPTN tidak bisa daftar SNMPTN dan tidak bisa daftar UTBK SBMPTN karena tidak memiliki akun LTMPT. Kalau tidak memiliki akun LTMPT, tidak bisa UTBK SBMPTN, tidak punya nilai UTBK, ada kemungkinan itu akan rugi mendaftar yang mandiri. Itu juga banyak perguruan tinggi yang sudah mensyaratkan harus memiliki nilai UTBK. Itu wis. Iya, jadi berarti adik-adik di sini harus cermat betul tentang tanggal-tanggal yang harus dilakukan. Khususnya di SNMPTN yang dimulai dari pengisian PDSS itu kapan dan mulainya itu dilakukan oleh pihak sekolah, tetapi kita juga harus paham. Jadi Prof, mungkin perlu dijelaskan di sini sebetulnya tentang PDSS sendiri itu tuh apa, kemudian bagaimana sih kalau misalnya untuk persyaratan SNMPTN, kan registrasi akunnya nanti sudah akan dibuat gitu. Nah, tahapannya seperti apa Prof untuk khususnya yang sekarang ini kelas 12? Mungkin bisa dijelaskan Prof step-stepnya, tanggal-tanggalnya, tadi sudah dimulai dengan tanggal 4 untuk sekolah, 10 hari ini siswa, kemudian diakhirinya kapan, PDSS itu apa, hubungannya dengan saya mendaftar SNMPTN itu apa. Nah, sebelum dijawab Prof, kami informasikan juga kepada Prof. Azhari, tadi juga kepada adik-adik semua, bahwasanya tayangan ini ketika tadi dibuka di Instagram itu ada sekitar 3.337 dan di YouTube hampir 1.000 yang mengikuti acara ini. Nah, yang berikutnya Prof, sekali lagi mohon dijelaskan Prof, kaitannya apa sih dengan PDSS, apa sih yang dilakukan sekolah, dan seterusnya, dan nanti kalau mau daftar SNMPTN sudah buat akun, lalu tahapannya seperti apa. Silakan Prof. Baik, terima kasih adik-adik yang saya banggakan dan mungkin ada orang tua wali atau teman-teman wartawan. Jadi sekali lagi saya ulang di sini bahwa pentingnya pangkalan data sekolah dan siswa bagi sekolah-sekolah yang siswanya itu akan mendaftar SNMPTN. Artinya sekolah tersebut ada yang eligible siswanya untuk mendaftar SNMPTN. Jadi yang pertama bahwa PDSS itu merupakan basis data ya, yang berisikan rekam jejak dari kinerja sekolah dan nilai raport siswa yang eligible mendaftar. Jadi artinya apa? Artinya kita dari LTMPT ini perguruan tinggi akan melakukan proses seleksi itu ada dua hal. Jadi kinerja sekolah, kemudian nilai raport siswa. Ya, itu dua hal itu. Nah, kalau kaitannya dengan sebetulnya PDSS itu apakah mengakomodir kurikulum-kurikulum yang ada? Betul, nggak masalah. Ya, sekolah menerapkan Kurnas 2026 KTSP dan kurikulum 2013 dengan paket dan SKS itu tidak masalah. Hanya saya tekankan sekali lagi bahwa sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional itu tidak diperbolehkan mendaftar PDSS. Itu penting. Jadi artinya mohon maaf sekali lagi sekolah-sekolah yang tidak menerapkan Kurnas itu tidak diizinkan mendaftar. Nah, kemudian Ibu Bapak dan teman-teman adik-adik semua, yang penting sekali lagi adik-adik tidak perlu khawatir PDSS itu yang diisikan seperti apa, nanti siswa kalau kurikulumnya berbeda antar semester, ganjil genap dan sebagainya,
tidak masalah, sudah diakomodir di sistem PDSS kita. Ya. Yang penting lagi perlu saya sampaikan bahwa namanya pengisian PDSS itu dilakukan oleh sekolah. Dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Jadi artinya bahwa LTMPT ini tidak merubah data yang dimasukkan oleh sekolah satu karakter pun. Jadi artinya silahkan sekolah yang mengisi semua bertanggung jawab dan kami LTMPT hanya membaca saja. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat dari persyaratan, adik-adik, saya kira pada prinsipnya kalau sekolah itu umum, jadi SLTA yang memiliki NPSN, kemudian memiliki akreditasi sekolah, baik itu AB atau lainnya atau tidak terakreditasi, punya status itu, dan sudah kita umumkan, diumumkan oleh LTMPT, kuota per sekolah itu di tanggal 28 Desember kemarin. Sehingga sekarang posisi sebetulnya masing-masing sekolah sudah tahu jatahnya berapa dan sebagainya. Dan yang penting lagi bahwa PDSS itu hanya data yang diisikan di PDSS itu hanya siswa yang eligible saja. Nah, kemudian kalau persyaratan yang peserta itu sekali lagi adik-adik hanya yang kelas 12 itu pun yang memiliki prestasi unggul. Ya, jadi unggul. Kalau unggul ini termasuk yang dulu SNMPTN itu kan namanya undangan. Artinya orang datang tidak datang itu ya yang diundang datang, yang tidak diundang kan tidak tahu, kira-kira seperti itu. Sehingga kalau yang tidak punya kuota, tidak diizinkan daftar SNMPTN, ya berarti dia tidak layak, tidak diizinkan untuk mendaftar dan sebagainya. Oke, yang penting saya kira itu adik-adik ya, dan yang jelas harus itu data adik-adik itu sudah ada di PDSS, baru adik-adik bisa mendaftar. Ya, termasuk di PDSS itu sudah diisikan rapot semester 1 sampai semester 5. Adik-adik yang akan mendaftar program studi seni dan keolahragaan, nah, itu harus mengunggah portofolio. Itu. Nah, ini nanti ada pertanyaan, saya kira akan saya jelaskan lebih detail kaitannya dengan program studi untuk jalur SNMPTN, agar nanti waktunya lebih ini ya, efisien. Ya, kemudian kalau dari sisi tahapan pendaftaran SNMPTN sendiri, sekali lagi, pertama harus melihat pengumuman kuota, ini sekolah dapat kuota berapa. Kemudian sekolah yang belum memiliki akun LTMPT, sekolahnya mendaftar dulu. Kalau sudah menggunakan yang dulu, yang penting tidak lupa username, passwordnya, emailnya, kira-kira seperti itu. Kemudian setelah itu registrasi akun LTMPT bagi siswa yang sekali lagi akan kita mulai hari ini pukul 15. Ya, kemudian habis itu sekolah akan melihat data siapa yang eligible. Kemudian sekolah menentukan siapa-siapa yang eligible berdasarkan akreditasi tadi. Kemudian siswa yang eligible, sekolah mengisi PDSS dulu. Kemudian siswa itu mulai mendaftar SNMPTN, memilih program studi dan sebagainya. Kemudian setelah itu kami diizinkan untuk melakukan seleksi dari apa data-data yang sudah diisikan oleh sekolah lewat Dapodik, kemudian lewat Pusdatin, kemudian kita mengambil datanya. Jadi itu kira-kira yang perlu betul-betul adik-adik perhatikan, sekolah perhatikan, saling mengingatkan antara adik-adik dan sekolah, sehingga jangan sampai terlambat waktunya dan sebagainya. Terima kasih.